pinggir jalan hingga roboh. Metro Mini pun sempat diamuk massa hingga mengalami rusak parah. Sang ibu, Muntasih, segera dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka cukup serius, yakni adanya pendarahan di kepalanya, serta mengalami patah tulang rusuk dan tulang punggung di bagian belakang. Akibat perbuatannya yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa, sopir Metro Mini ini dijerat pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Naas pun terjadi pada 27 November 2015 saat Metro Mini 62 jurusan Blok M Lebak Bulus menyerempet sepeda motor yang melintas di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, sehingga Metro Mini oleng dan terguling. Akibat peristiwa ini, 10 orang dinyatakan mengalami luka berat. Dan pada tanggal 6 Desember 2015, Metro Mini B80 jurusan Kalideres Jembatan 5 menerobos pintu perlintasan kereta hingga akhirnya tertabrak komuter lain yang sedang melintas. Badan Metro Mini yang tertabrak kereta terseret sejauh 500 meter hingga peron stasiun Angke. Akibat tabrakan ini, 18 orang dinyatakan tewas dalam menunjukkan buruknya tata kelola angkutan umum di ibu kota. Sebenarnya situasi angkutan umum di Jakarta ini sebenarnya sudah mau tersebut. Ketua Organda DKI Jakarta, Safruhan Sinungan mengatakan, kecelakaan yang terjadi antara bus Metro Mini dengan kereta komuter lain menunjukkan kepada pengemudi ini rata-rata hampir tidak ada. Sekarang ini pemilik kendaraan berpikir bagaimana mereka memperoleh penghasilan melalui setoran dan tidak peduli kepada keselamatan penumpang. Terkait rentetan kasus kecelakaan naas yang melibatkan Metro Mini tersebut, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andriansah menyatakan secara tegas akan melakukan gugatan terhadap pemilik Metro Mini sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab. Akan kami gugat. Iya, dia tanggung jawab dong. Ya kalau kalau supir kan sudah putus, selesai, karena sudah meninggal kan. Tapi pemiliknya dia harus bertanggung jawab, terutama untuk para korban yang lain. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, mengaku geram dan berencana akan mencabut semua izin operasi Metro Mini karena sering membahayakan. Marut ya, terutama di dalam manajemen transportasinya ini karena masih banyak dikelola oleh perorangan sehingga kontrol terhadap macam-macam kayak gitu ada backing-backingan. Udah mau Metro Mini diselesaikan aja lah saya pikir. Udah nggak jelas suratnya semua, manajemennya nggak jelas. Pengguna jalan. Saya sih maunya segera dihapus. Ini kan di lapangan kan katanya ada oknum aparat datang minta lepasin. Itu sebenarnya perbuatan supirnya bukan salah mobil. Sekarang ini apalagi sekarang ini udah pusing gitu. Nggak ada gajinya pun nggak ada lagi. Jadi begitulah akhirnya kan kejar-kejaran. Bisa sehari narik itu 30.000 sehari dapat. Ngeri kan? Penggunaannya bener ya. Banyak nggak bener. Misalnya contoh mereka nggak punya SIM begitu. Ugal-ugalan lagi. Main apa aja lah. Namanya cari duit ya kan. Sudah ada standar kelayakan sebagaimana diatur dalam pasal 141 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang las dan angkutan jalan terkait keamanan keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Ada kecelakaan lalu lintas tanpa didahului oleh pelanggaran lalu lintas, sehingga diharapkan peran aparatur negara dalam menindak pihak transportasi publik yang nakal bisa terus dilakukan demi terciptanya moda transportasi yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.